perkenalkan, kami dari TPB 36A kelompok 1 yang beranggotakan saya Adelia Safira Anissa dengan NIM 121260067 dari Prodi Farmasi. Saya Selina Fadila Rahmadini, NIM 121260047 dari Prodi Farmasi. Saya Nisa Nurrahma dengan NIM 121260068 dari Prodi Farmasi. Nama saya Amelia Lukita, NIM 1212665 dari Prodi Farmasi. Saya Arif Ramadan, NIM 121440022 dari Prodi Sains Lingkungan Kelautan. Oke teman-teman, pada tugas RBL kali ini kami akan membuat kincir air sebagai penerapan dari hukum Bernoulli. Apa sih hukum Bernoulli itu? Jadi, bunyi hukum Bernoulli yaitu jumlah dari tekanan serta energi kinetik dan energi potensial tiap volume yang berada di setiap titik aliran fluida adalah sama. Hukum Bernoulli adalah hukum yang berlandasan pada hukum kekekalan energi yang dialami oleh aliran fluida. Pada pipa mendatar, tekanan fluida paling besar adalah pada bagian yang kelajuan alirnya paling kecil, dan tekanan paling kecil adalah pada bagian yang kelajuan alirnya paling besar. Hukum Bernoulli dinyatakan dengan persamaan P ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho GH sama dengan konstan, di mana P adalah tekanan air, V adalah kecepatan air, G adalah percepatan gravitasi, H adalah ketinggian air, dan rho adalah massa jenis fluida. Fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida yang berupa zat cair atau gas yang bergerak atau mengalir. Mengalirnya fluida tidak semena-mena mengalir mengikuti arus begitu saja, tetapi terdapat hukum-hukum yang menjelaskan mengapa setiap fluida mengalir dengan kelajuan yang berbeda-beda. Bagaimana luas penampang tempat fluida mengalir bisa mempengaruhi volume fluida setiap satuan waktu. Kemudian, penerapan hukum Bernoulli pada kincir air. Konsep yang dipakai dalam penerapan kincir air yaitu menggunakan teorema Torricelli atau laju efflux. Teorema Torricelli berbunyi bahwa kelajuan fluida yang mengalir keluar dari lubang di bawah permukaan sama seperti kelajuan yang akan diperoleh sebuah benda yang jatuh bebas dari ketinggian H. Kincir air akan berputar saat kincirnya dialiri oleh air yang mengalir. Semakin kuat air yang mengalir, maka kincir air akan semakin cepat berputar. Dengan menerapkan persamaan Bernoulli, maka didapatkan persamaan seperti gambar berikut. Alat dan bahan yang kami gunakan pada pembuatan kincir air ini yaitu lem tembak, tusuk sate, kaleng, nampan, stik es krim, gunting, tutup botol, paku, sedotan, dan penggaris. Cara membuat kincir air. Yang pertama, potong tiap ujung stik es krim bentuk menjadi 4 buah persegi, lalu bentuk menjadi kubus. Yang kedua, tempelkan beberapa stik es krim di salah satu sisi kubus. Yang ketiga, buat baling-baling dari sisa stik es krim sebanyak 5 buah. Lalu, satukan semua baling-baling dengan cara ditempel pada tutup botol yang sudah dipotong dengan ukuran 1 cm di pinggir. Yang keempat, kaitkan baling-baling dengan tusuk sate agar bisa berputar. Dan yang terakhir, buat sebuah lubang pada kaleng yang sudah disiapkan dengan ukuran 2 cm dari permukaan kaleng. Lalu, tempelkan sedotan pada lubang kaleng tersebut. Prinsip kerja kincir air. Prinsip kerja kincir air yaitu dengan menggunakan tutup botol sebagai tempat mengarahnya air ke kincir air. Air yang mengalir di nampan dan dari kaleng diibaratkan sebagai air sungai. Pada percobaan kali ini, kami menggunakan kaleng yang tertutup rapat agar air tetap mengalir. Fenomena alat. Kincir air adalah salah satu mesin yang digerakkan oleh air mengalir atau air terjun untuk dijadikan salah satu sumber daya tenaga yang berguna. Salah satunya adalah bidang ketenagaan air. Bahan dasar utama kincir air adalah roda yang dapat menggerakkan baling-baling kincir air tersebut secara melingkar. Namun, seiring berkembangnya
juga dapat mengalirkan arus listrik. Yang ketiga, tidak dapat menghantarkan arus listrik ketika arusnya pelan. Yang keempat, terdapat dera suara yang dapat mengganggu masyarakat di sekitarnya. Kesimpulannya adalah, sesuai dengan konsep tekanan hidrostatis, maka semakin jauh suatu zat cair dari bawah permukaan, tekanan yang dihasilkan semakin besar juga. Oleh karena itu, kecepatan air yang mengalir pun semakin besar. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.